Annyeong, balik lagi nih sama Nuna. Video kali ini adalah lanjutan dari video part 1 dan part 2 dari cerita Eternal Love of Dreams. Oke, nggak usah nunggu lama-lama, langsung aja kita mulai. Nah, si Pungju sudah berjanji tidak akan menemui Kaisar lagi, tapi ketika pernikahan bibinya Pungju, si Baisyan akan berlangsung. Nah, pas adegan ini itu diliatin sedikit cerita di Eternal Love yang session pertama. Nah, lanjut aja ya. Jadi, salah satu dewa tertinggi harus menjadi perwakilan untuk menjemput si pengantin. Karena dewa tersebut halangan, jadi dewa yang lebih tinggi lagi harus mewakilkan. Nah, si yang mulia ketiga memancing Donghua agar dia yang ke Singsu. Karena di sana itu adalah suku rubah yang siapa tahu rubah kecilnya yang selama ini hilang ada di sana. Jadi si Kaisar Donghua langsung mengiyakan dan akhirnya mereka pergi ke Singsu buat menjemput pengantin, alias Baisyan, bibinya Fungju. Nah, sampai di sana, Dewa Siming cerita ke yang mulia ketiga tentang Fungju. Ia adalah penerus selanjutnya dari suku rubah. Dia di umur kecil itu sudah diangkat menjadi penerus suku rubah. Dia adalah keturunan dari rubah putih dan rubah merah. Si Dewa Siming aja ngomongnya keras-keras supaya Kaisar Donghua mendengar, tetapi tetap saja Kaisar nggak peka-peka. Nah, akhirnya karena acara pernikahan bibinya Pungju masih berlanjut, Pungju harus tinggal beberapa hari di Istana Langit. Di sana dia nggak sengaja terlibat lagi sama Kaisar Donghua, padahal niatnya buat melupain Kaisar Donghua. Singkat cerita, pas Pungju lagi main sama Ali ini adalah anaknya Baisyan, bibinya si Fungju. Nah, ketika Fungju selalu menghindar dari Kaisar Donghua, jadi suatu ketika Pungju berubah wujud menjadi sapu tangan, tujuannya biar dia nggak ketemu sama Kaisar, tapi si Kaisar Donghua tahu kalau itu adalah Fungju. Jadi sapu tangan itu diambil sama Donghua lalu disimpan dan selalu dibawa kemana-mana. Nah, suatu ketika Ye Chi-won nyamperin Kaisar Donghua karena dia nyalahin Kaisar karena udah membuat Jihang terluka. Si Jihang kan sempat hilang ingatan dan dia jatuh di dunia manusia dan jadi selirnya Kaisar pas di dunia manusia. Jadi dia dibantuin sama Ye Chi-won untuk mengembalikan ingatannya. Nah, pas dia ingat kembali, dia nyesel dulu pernah ngebatalin pernikahannya sama Kaisar dan kabur di hari pernikahannya pas lagi di alam dewa. Karena Ye Chi-won terus nyalahin Kaisar Donghua dan nantangin berantem, jadi nggak sengaja pas Kaisar lagi bertarung sama Yan Chi-woo, si Fungju yang masih berwujud sapu tangan ke bawah dan karena anginnya kenceng dan nggak sengaja kedorong pas lagi bertarung, Fungju sama Ye Chi-won terdampar di lembah Brahma. Dan akhirnya mereka terlempar di suku burung cinta di lembah Brahma. Nah, lembah Brahma ini adalah suku yang tertutup dan terkunci. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke sana. Cuma setiap 60 tahun sekali aja lembah itu kebuka. Jadi Fungju sama Chi-won di sana nyamar jadi temennya si pangeran burung cinta. Supaya mereka nggak dikurung dan dibunuh. Jadi mereka terpaksa ikut jadi murid di sana supaya bisa keluar dari lembah Brahma. Nah, si Kaisar Donghua sempat khawatir sama Fungju. Jadi dia gantiin dewa yang harus ngajar ke sana supaya bisa masuk ke lembah Brahma itu. Singkat cerita aja, akhirnya mereka ketemu lagi di sana. Dan si Jihang juga ada di sana. Pas ingatannya balik, Jihang nggak punya tujuan, jadi dia pergi ke lembah Brahma itu. Dan di sana dia diangkat menjadi guru musik. Nah, suku burung ini punya kompetisi buat murid-murid di lembah Brahma. Bagi siapa yang menang bakalan dapat hadiah buah air mata fonik. Nah, Fungju pengen banget sama buah itu karena hanya buah itu yang bisa nyembuhin jiwa si Jenderal Yi. Di sini nih si Donghua udah mulai ada rasa suka sama Fungju. Fungju berlatih mati-matian buat dapetin buah itu, tapi si Jihang juga pengen sama buah itu. Alasannya buat ngilangin racun yang ada di tubuhnya. Jadi dia nyuruh Chi-woo buat ikut kompetisi juga biar dapetin buah tersebut.
Nah, karena Ciwu sama Fungju temenan, jadi mereka sepakat siapapun yang menang, buah itu bakalan dibagi. Jadi mereka nggak bakalan rugi. Sehari sebelum kompetisi berlangsung, Jihang itu dirasukin sama auranya Ratu Iblis yang dikurung sama Donghua. Nah, pas lagi kompetisi berlangsung, Jihang nyihir si Ciwu dengan kekuatan iblisnya biar bisa ngalahin Pungju. Jadi si Donghua tahu langsung ngehalangin sihirnya dan akhirnya Pungju yang menang. Tetapi karena Jihang pingsan, Donghua ngegendong Jihang buat diobatin dan sihir Ratu Iblisnya dihilangin. Karena racunnya masih ada, si Jihang minta air mata buah fonik itu ke Kaisar dan Kaisar langsung ngasih gitu aja. Pungju yang ngeliat Donghua lagi gendong Jihang pun cemburu. Nah, pas hadiahnya dikasih, Pungju kaget ternyata buahnya diganti menjadi buah persik sama Kaisar Donghua. Nah, si Pungju kecewa dan sedih banget. Ternyata temannya Kaisar Donghua, si yang mulia ketiga, curiga kenapa Pungju bisa kecewa seperti itu, dan akhirnya dia nanya ke Dewa Xingming. Dan akhirnya Dewa Xingming menceritakan semuanya kepada yang mulia ketiga. Akhirnya yang mulia ketiga cerita sama Kaisar Donghua. Nah, pas Donghua mau nyari Pungju, si Jihang bohong sama Pungju. Dia bilang kalau Donghua suka sama dia dan dia nyuruh Pungju buat nyerah aja. Karena Pungju frustasi, dia pergi ke pohon air mata ponik itu, niatnya mau nyuri buah itu. Buah air mata ponik itu nggak sembarangan bisa diambil karena dijaga sama kawanan ular. Nah, Pungju memaksa masuk ke sana buat dapetin buah itu, tapi dia terperangkap di mimpinya Alanjo. Suku burung cinta mengetahui hal tersebut dan bilang siapapun yang masuk ke sana nggak bisa keluar. Nah, karena Donghua khawatir sama Pungju, jadi dia masuk ke dalam mimpinya Alanjo. Nah, di mimpinya Alanjo itu Pungju jadi Alanjo di sana. Singkat ceritanya, yang nyiptain dunia mimpi Alanjo itu adalah Shen Yi. Nah, si Shen Yi ini nggak rela Alanjo mati, jadi dia nyiptain dunia mimpi Alanjo biar Alanjo bisa hidup lagi. Nah, ternyata yang jadi Shen Yi itu adalah setengah jiwanya Kaisar Donghua, sedangkan yang jadi Alanjo adalah setengah jiwanya Pungju. Jadi pas Kaisar Donghua mau revolusi, si Pungju bantuin Kaisar. Kejadian ini sama kayak waktu di dunia manusia. Nah, akhirnya mereka bisa keluar dan ngancurin dunia mimpi Alanjo itu. Setelah keluar dari sana, Pungju sama Donghua udah sama-sama saling suka. Karena Pungju terluka parah, jadi Donghua ngeluarin setengah kekuatannya buat nyelamatin Pungju. Karena Ratu Iblis lepas dari giok pengunci jiwa, si Donghua harus bertarung sama Ratu Iblis. Tetapi dia merahasiakannya dari Pungju karena Donghua udah janji kalau mereka keluar dari dunia mimpinya Alanjo, mereka bakalan nikah. Walaupun di dalam mimpinya Alanjo, Pungju sama Kaisar Donghua udah nikah, tapi Pungju masih ragu sama Kaisar. Setelah keluar dari lembah Brahma, akhirnya mereka nikah, tapi di hari peresmian pernikahan mereka, si Donghua nggak datang. Dia malah pergi ke suku iblis buat bantuin Jihang untuk menghilangkan racunnya. Itu dilakukan Donghua supaya dia sama Jihang nggak terikat lagi. Tapi si Pungju salah paham dan berencana untuk meninggalkan Donghua. Tetapi karena Donghua bertarung melawan Ratu Iblis, jadi Donghua nggak bisa menemui Pungju untuk menjelaskan kesalahpahaman mereka. Karena Donghua takut Pungju terluka, tapi ternyata Pungju sedang mengandung anaknya Donghua. Karena nggak mau bikin malu keluarganya, jadi dia pergi ke alam manusia buat ngebesarin anaknya sendiri di sana. Di saat Jenderal Yi mau diangkat jadi dewa, akhirnya Pungju balik ke alam dewa, dan akhirnya Pungju dan Donghua bertemu di alam dewa kembali. Tetapi Pungju nggak mau cerita ke Donghua kalau dia punya anak sama Donghua. Donghua juga nggak mau cerita kalau dia lagi sekarat. Donghua ngasih cincin ke Pungju, tapi ditolak sama dia, dan akhirnya tanpa sepengetahuan Pungju, Donghua ngunci diri di lembah Brahma buat ngadepin si Ratu Iblis sendirian.
Karena curiga, si Pungju nanyain ke semua dewa dan juga pelayan setianya Donghua. Akhirnya diceritain semuanya, dan cincin yang ditolak oleh Pungju itu adalah cincin yang terbuat dari setengah hatinya Kaisar Donghua. Akhirnya semua dewa pergi ke lembah Brahma dan hanya Pungju yang bisa masuk karena cincin dari Donghua tersebut. Mereka berdua akhirnya bertarung melawan Ratu Iblis dan akhirnya mengalahkan Ratu Iblis. Tapi sayangnya Pungju terluka parah. Donghua akhirnya membawa Pungju kembali ke Xingsu dan di sana Donghua kaget bahwa dia baru mengetahui kalau dia dan Pungju punya anak. Dan setelah itu, Pungju pun telah pulih dari lukanya. Dan akhir dari ceritanya, mereka bertiga hidup bahagia. Dan cinta mereka abadi, seperti indahnya mimpi. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, bagi kalian yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, kalian bisa cek di description box. Jangan lupa tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.